Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, kemudian memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini tujuan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya. Bukan untuk mencari sarapan. Ya, daripada beli di Bakolah, mending singgah dulu di Masjid Rajahi. Untuk ada sarapan, ada snack untuk mengganjal perut sarapan supaya khusyuk sholat Jumatnya. Bukan itu tujuan utamanya, tapi mendengarkan ilmu-ilmu manfaat, faedah-faedah yang ada. Ya, mungkin antum sudah belajar, mungkin ada hal yang mungkin belum kita ketahui. Ya, makanya di sini kita, walaupun kita sudah belajar, sudah pernah mendengar, tapi ada kadang kita manusia itu lalai. Makanya al-insanu dari bahasa Arab, dari kata nasiya yansa. Apa tuh nasiya? Lupa. Al-insan dari kata nasiya, lupa, pelupa sifatnya manusia. Sejak nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam mempunyai sifat lupa, lalai. Ya, itulah hakikatnya manusia, tempat kesalahan, lupa. Makanya kita perlu menghadiri kajian seperti ini untuk apa? Untuk mimbabi tadzkirah, untuk mengingatkan agar ibarat baterai itu dicas. Ya, baterai itu dicas, sudah soak, dicas lagi biar full. Begitu juga dengan ilmu kita, sudah menurun, dicas. Begitu juga dengan iman kita. Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazdad bitta'ah. Ketika iman itu bertambah dengan ketaatan. Makanya dengan kita hadir di kajian ini, insya Allah iman kita meningkat sedikit. Wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang iman seseorang itu ketika dia berbuat maksiat. Kadang kita berpikir ketika habis sholat subuh, nanti kajian apa tidak? Mata sudah berat, ya kan? Berpikir nih, disitulah setan merayu kita. Udah tidur aja, nggak perlu ke sana, paling dapat snack, minuman itu aja paling. Udah tidur aja bagus-bagus sampai ini. Itulah setan. Makanya alhamdulillah kita diberikan oleh Allah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di masjid ini untuk apa? Karena untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam setiap sholat kita tidak bosan-bosan yang kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim setiap kita sholat. Dalam surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah salah satu adalah rukun sholat. Tanpa membaca Al-Fatihah kita tidak sah sholat kita. Maka di dalam surah Al-Fatihah kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Apakah kita pernah merenungi, menghayati, mentadaburi ayat ini ketika kita sholat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah. Maha puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari akhir, hari pembalasan. Kita model lagu saja tapi tidak merenungi makna ayat ini.
Iyyaka na'budu. Kepada kamu ya Allah kami menyembah, ya, menyembah, beribadah kepada Allah. Kita melangkahkan kaki kita di sini karena Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu kami meminta pertolongan ya Allah. Bukan kepada manusia, tapi kepada kamu semata ya Allah meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kamu berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para orang-orang terdahulu, para sahabat Rasulullah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Itulah setiap sholat kita baca, apakah kita merenungkannya. Maka di situ kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itulah kita setiap sekali kita tidak bosan-bosan yang kita meminta perlindungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Maka kalau bisa kita membaca Al-Fatihah walau sendiri walau jamaah, kalau bisa coba dihayati, direnungi artinya, maknanya, bukan hanya sekedar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, apalagi ada yang suara yang bagus, alhamdulillahirabbil alamin, bagus, tapi artinya nggak tahu dia. Masya Allah kan, makanya tingkat manusia dalam membaca Al-Quran tuh ada bertingkat-tingkat. Ada orang yang membaca Al-Quran dengan mentadaburi dengan maknanya, inilah tingkat yang paling atas. Ya, maka kita kok bisa berusaha untuk naik ke tingkat yang paling atas. Minimal Al-Fatihah, rukun sholat yang wajib yang kita lakukan dalam sholat. Minimal itu saja kita renungkan maknanya, kita tadabburi artinya. Dengan izin Allah kita akan mendapat taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat barangkali salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti sekarang ini yang diterangi oleh iman dan Islam. Karena Rasulullah lah yang telah memberikan kepada kita penerangan, hidayah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memeluk agama Islam walaupun dalam keadaan masih kecil. Dalam lahir kita masih dalam Islam, alhamdulillah. Coba antum lahir di Eropa, belum tentu antum lahir dalam keadaan Islam. Ya kan, alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Siapa yang menyampaikan Islam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ini masih berjaya agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Sampai sekarang. Makanya nanti surga insyaallah umat yang paling banyak masuk surga itulah umat Islam daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Ya. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, hal-hal yang dilarang oleh syariat dalam Islam. Yang pertama kita sudah membahas tentang bab al-ghibah, ya, ghibah, gunjing. Kemudian bab yang boleh, ghibah yang dibolehkan. Kemudian sekarang kita memasuki bab yaitu bab an-namimah. Babun namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Ya, an-namimah itu adu domba. Ke bahasa kitanya mengadu domba. Seperti apa adu domba itu definisinya? Seperti yang dikatakan oleh Al-Baghawi, Imam Baghawi, an-namimah ialah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara. Jadi kita sebagai penengah yang memindahkan suatu perkataan, tujuan untuk apa? Untuk terjadinya permusuhan. Itulah dia seperti yang didefinisikan oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengartikan namimah ialah yaitu membeberkan sesuatu yang tidak disukai atau tidak suka untuk dibeberkan. Hal yang negatif.
ya, menceritakan hal yang buruk. Baik yang tidak suka adalah pihak yang dibicarakan atau pihak yang menerima berita, maupun pihak lainnya, baik yang disebarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun bukan. Itulah namimah. Jadi membeberkan suatu hal yang buruk dari perbuatan dan perkataan. Itulah seperti yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian seperti biasanya, yang mana Imam Nawawi rahimahullah sebelum memasuki hadis Rasulullah SAW, beliau mengutip ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hammazim masya'in binamim." Yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Itulah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang namimah, adu domba, ancaman, ya. Hammazim itu ismul mubalaghah. Ya, banyak orang yang mencela, kebanyakan mencela, orang-orang yang banyak mencela, yang membeberkan keburukan terhadap orang lain, memindahkan suatu perkataan yang buruk pada orang lain. Itulah hammazim. Terlalu banyak mencela, membeberkan keburukan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Perlu kita ketahui ayat ini, yang mana tiada sesuatu ucapan pun yang kita ucapkan, ya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, yaitu raqib dan atid, yang menulis setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita. Ada malaikat yang mencatatnya. Setiap antum berbicara, mengeluarkan suatu perkataan, ada malaikat mencatatnya. Dinilai apakah perkataan itu dapat maslahat ataukah perkataan itu dapat menimbulkan mafsadah, kerusakan. Dicatat oleh raqibun atid, malaikat raqib dan atid. Hati-hati antum, bercanda boleh, ya, jangan sampai percandaan kita dapat menyakiti hati teman kita. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, direkod, ya. Maka hati-hati. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, ya. Pengumpat lagi pencela. Ini dalam surat Al-Humazah, yang mana diceritakan tentang istrinya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya. Dan begitulah pula istrinya Abu Lahab yang membawa kayu bakar, ya. Yang mana Abu Lahab ini sering, kenapa di sini diambil cerita surat Al-Lahab? Karena istri Abu Lahab adalah orang yang membeberkan, mengadu dombakan umat Islam ketika masa Rasulullah SAW, agar umat Islam ini diperangi dan dibenci oleh kaum Quraisy. Makanya di sini dikutip wa mura'atuhu hammalatal hatab. Diceritakan oleh kepada istri Abu Lahab. Mana Allah SWT berfirman juga dalam surah Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin lainnya dan mukminat, perempuan mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, dosa besar. Itulah orang yang membeberkan kebohongan, mengadu domba, ya, membuat permusuhan di antara kaum muslimin, orang-orang mukmin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka mereka sudah melakukan dosa yang jelas, dosa besar, ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baru memasuki hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis nomor 1536, ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, semoga Allah meridhoinya, yang mana ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga namam, orang yang mengadu domba. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga. Bayangkan ancamannya. Siapa? Namam, orang yang banyak mengadu domba. Yang mana muttafaqun alaih, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ancaman. Kok secara mafhumnya, mafhum mukhalafah, la yadkhulul jannata namamun, orang yang melakukan adu domba mereka akan masuk neraka, pasti tidak akan masuk surga. Karena dua tempat kembali kita di setelah kematian nanti adalah surga dan neraka. Di sini dijelaskan oleh Allah ancaman la yadkhulul jannah, berarti masuk neraka, tidak akan masuk surga, berarti akan masuk neraka. Siapa? Namamun, orang yang mengadu domba. Ya. Mana Rasulullah SAW bersabda kemudian, ala ukhbirukum bisyararikum, apakah ingin aku beritahukan kepada kamu sekalian orang-orang yang paling buruk di antara kalian, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa kata para sahabat? Qalu bala. Jelas ya wahai Rasulullah, tentu saja. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masya'una bin namimah. Ya. Ya, al-masya'una bin namimah, orang-orang yang mengadu domba. Kemudian al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang membawa kerusakan di antara persaudaraan, ya. Merusak hubungan antara orang yang bersaudara, orang yang berkasih sayang di antara persaudaraan. Al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna lil barra'i al-aiba, dan orang-orang yang mencari aib kepada orang lain. Ada 3 ciri orang yang paling buruk di antara umat Islam. Yang pertama adalah yang mengadu domba. Kemudian al-mufsiduna bainal ahibbah, sama saja sih maknanya, yang menimbulkan mafsadah, kerusakan di antara persaudaraan, tadi persaudaraan, yang membuat kerusakan, permusuhan di antara kita. Kemudian al-baghuna bil barra'i bil aib, orang-orang yang sering mencari aib-aib orang lain. Ketika ada orang yang berbuat salah, langsung diceritakan keburukannya. Padahal keburukannya cuma 1%, tapi itulah yang diceritakan orang kepada orang lain. Dia tidak melihat kebaikan-kebaikan yang telah diperbuatnya, karena dia memiliki rasa hasad, dengki, iri, sehingga dia menutupi kebaikannya dan membeberkan keburukan saudaranya. Na'udzubillah. Ya, ini ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man asya'a ala muslimin, barang siapa yang menyiarkan atau memberikan, menyebarkan berita buruk suatu orang muslim, orang Islam, kalimatan yushinuhu biha bighairi haq, yang mana suatu perkataan yang tidak benar, ya, yang tidak layak, syanahullahu biha finnari yaumal qiyamah. Apa kata Allah? Maka dengan itulah akan Allah masukkan, Allah hinakan dia, dimasukkan ke dalam biha finnar, ke dalam neraka di hari kiamat nanti. Ya. Orang yang siapa? Orang yang menyebarkan berita buruk, ya, terhadap orang muslim, itu ngadu domba. Itu ancaman yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang ancaman an-namimah, mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam nomor 1537,
Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqal, yang mana Rasulullah pernah berjalan pada dua kuburan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berjalan pada dua kuburan, ya, yang mana Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, sesungguhnya mereka berdua diazab dengan wa ma yu'adzibani fi kabirin, mereka tidak diazab dengan dosa kecil, dosa besar. Bala innahu kabir, sesungguhnya itu dosa besar, kata Rasulullah. Amma ahaduhuma, yang satu dari keduanya tadi, kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah, yang satu melakukan adu domba, sibuk dengan adu domba, diazab oleh Allah karena sering mengadu domba ketika dia masih hidup, kata Rasulullah. Wa ammal akhar, yang satunya lagi, fakana la yastatiru min baulihi, yang satunya lagi diazab oleh Allah di dalam kubur karena tidak menutupi auratnya ketika dia buang air kecil, ketika kencing, kata Rasulullah, tidak menutupi aurat. Ini biasanya laki-laki ya, ada hutan di situ, nggak tahu dia di depan tuh ada orang lagi camping, ya, dia langsung buang air. Makanya jangan sembarangan, sudah buang air tidak istinja, naudzubillah. Ya, ini diazab karena masalah kecil, masalah sepele, buang air kecil, tidak menutupi aurat, tidak ditutupi auratnya ketika buang air kecil, diazab oleh Allah sementara di kuburan. Hadis ini menunjukkan bahwa adanya azab kubur nyata, azab kubur dalam ketika kita sudah wafat, azab kubur itu ada. Sebelum kita masuk hari kiamat, azab kubur itu ada. Makanya hati-hati bagi siapa yang naudzubillah min dzalik, bagi umat Islam, kaum muslimin, hal-hal yang sepele bisa dampaknya sangat besar bagi kita, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di hadis setelahnya, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal aduhu, ya, apakah saya beritahukan kepada kalian apa itu al-aduhu? Kata Rasulullah, hiya namimah, dia adalah an-namimah, yaitu adu domba. Apa itu adu domba? Al-qalatu bainan nas, yaitu perkataan yang dipindahkan kepada orang lain, pada manusia.